Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita kembali lagi di program Halo Palembang, dan pagi ini kita mengangkat tema tentang menyelami sinema Palembang, membuka gerbang diskusi film yang memikat, bersama saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira. Pemirsa, mengawali weekend. Pemirsa, hari ini hari Sabtu pagi, pastinya banyak aktivitas yang pengen pemirsa lakui. Pastinya Cik Rian sebelum melakukan aktivitas, pemirsa di rumah nonton Halo Palembang dulu. Betul, banyak informasi ya. Pastinya kita buka tema pemirsa hari ini sinema Palembang. Ya. Cik Rian, ngomongin sinema, hobi nonton Cik Rian? Hobi nonton, tapi lebih ke dokumenter atau sejarah. Oh, Cik, itu ya agak berat ya. Agak berat ya. Sudah pemirsa, ini kita sudah mendatangkan dua narasumber juga. Hari ini ada Kak Ferdian Syarifai dan juga Kak Muhammad Tegar Pratama. Nah, ini dari founder dan juga member Palembang Movie Club. Assalamualaikum Kak Ferdian dan Kak Tegar. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik ya, luar biasa Mas. Ini dia nih Cik Rian. Ya. Ini adalah member dan juga founder dari Palembang Movie Club. Jadi ini Kelihatan ya. Kenapa kelihatan? Kelihatan sering hobi nonton film. Oh, kira hobi ngulik. Masalah wong bukan? Tidak. Yang Kak Ferdian ini berarti selaku founder dari Palembang Movie Club. Oke. Kak, Pak Cik diceritain enggak sih Kak, Palembang Movie Club tuh komunitas apa? Jadi kita itu sebenarnya banyak orang mungkin mikir klub film itu adalah klub yang membuat film. Nah, kalau kita enggak, kita ambil sisi hilir dari industri film, yaitu komunitas eksebisi sebenarnya. Jadi kita yang muterin film gitu. Oke. Jadi kita udah bersepakat, ada beberapa orang, founder beberapa lagi, itu kita ingin bikin komunitas yang melakukan penayangan film. Jadi karena kita mikir dulu ya, di saat ini berdiri itu banyak film Indonesia itu yang nggak tayang di bioskop Palembang sebenarnya. Nah, gimana caranya film-film ini yang sebenarnya bagus, menang banyak festival internasional, itu bisa ditonton banyak orang juga di Palembang. Nah, jadi sebenarnya kita komunitas itu. Oh, berarti ini penayangan lagi seperti itu ya Kak ya, bukannya nonton di bioskop seperti itu. Oke. Tapi yang film-film yang tidak keluar di Palembang, bioskop Palembang, kemudian diputar kembali itu. Betul juga kan, ini mengulik juga banyak film-film dokumenter ternyata ya. Iya. Ya, pada akhirnya kita kan karena film indie Indonesia zaman itu nggak banyak ya, kita juga memutar film-film luar negeri, karena kita kan nggak mungkin dapat akses izin dari luar negeri, dari Hollywood segala macam. Jadi ya udah kita bikin gratis di sini, nggak komersial. Jadi ya tujuan dari itu ya supaya kita bisa mendiskusikan, karena film kan itu pasti sangat personal gitu ya, dan kita butuh untuk mendalami apa kesan-kesan personal tadi gitu. Jadi ya kita bikin kegiatan namanya Movie Talk. Jadi intinya adalah ada orang yang mau bicara, dia punya kesan apa sih terhadap film ini gitu, dan kemudian kita bikin ya tadi layar tancap sebenarnya. Kita nonton, habis itu kita diskusi gitu. Oke, berarti itu seru juga ya ternyata Seru. ya. Dari tahun berapa sih kegiatan komunitas ini? Dari tahun 2015, Pak. 2015 ya. Awalnya. Oke. Awalnya itu terbentuk tuh ngapa kira-kira Kak? Cak malah ada ide. Caknya bagus deh untuk membuat kegiatan Cak ini nih, Cak itu. Kalau awalnya saya nggak tahu ya, ini dari sisi saya ya. Iya. Karena saya akademisi kan, jadi saya ngelihat film itu apa ya? Itu medium untuk banyak hal lah, untuk menyampaikan banyak hal baik gitu ya. Jadi saya mikir generasi dulu mungkin dia punya buku gitu ya. Saya punya quote menarik sebenarnya yang bilang bahwa kalau Nabi turun hari ini, mungkin kitab suci itu bentuknya audiovisual gitu. Karena generasi hari ini yang menangkap filsafat hidup, filosofi hidup itu ya dari film gitu. Nah, jadi waktu itu saya berinisiatif untuk gimana caranya kita mendiskusikan banyak hal, mulai dari yang remeh-temeh gitu ya, sampai yang masalah politik gitu, dengan cara dipantik oleh kita nonton film apa dulu nih gitu. Nah, akhirnya dulu saya punya kegiatan di kampus awalnya, lalu ada 3 orang teman lagi. Kenapa nggak kita bikin skupnya lebih luas di kota Palembang gitu. Dan akhirnya ya udah kita bikin di tahun 2015 itu Palembang Movie Club ini tadi. Luar biasa ya, di situ ya ternyata banyak sekali inspirasi, akhirnya terbentuk komunitas. Kalau Mas Tegar sendiri nih, untuk menjadi ketertarikan tersendiri, akhirnya bergabung di member ya Palembang Movie Club ini seperti apa? Pertamanya itu karena saya kan hobi nonton tuh. Cuma kan nggak tahu nih, ada juga nggak sih orang Palembang yang hobi nonton gitu kan. Untuk diskusi, tukar pikiran. Nah, terus tiba-tiba temen ngajakin, ini ada klub nih, klub nonton di Palembang. Nah, kebetulan karena udah lama pengen nyari klub di Palembang, ini kayaknya nggak ada deh wadah untuk diskusi terus nonton terus diskusi, setelahnya di Palembang terus ada Palembang Movie Club, terus masuklah ke sini. Awal bergabungnya ada kesamaan nggak sih ternyata nih jenis filmnya seperti ini, genre-genrenya kan berbagai
Dari member tuh ada kesamaan visi misinya nggak? Kan tiap orang beda-beda ya, seleranya nggak mungkin sama. Ya gitu sih, paling kalau misalnya ada kesamaan, itu tadi fungsinya diskusi kan, bertukar pikiran. Terus mungkin ada hal-hal yang selama ini nggak kepikir sama kita tentang suatu film, terus ngebuka pikiran kita, oh iya bener juga ya, ternyata ada hal lain yang bisa diulik dari film ini gitu. Kalau Mas Tegar sendiri, genre film kesukaannya apa? Drama. Oh, drama. Wow. Jangan lupa banyak drama. Cak Rian nggak banyak Ada drama. drama ya udah gini. Nggak apa-apa, yang penting lurus-lurus baik dramanya. Terus kalau untuk menentukan film, awalnya itu Cak mana tuh Kak? Untuk menentukan film yang pengen ditonton? Kalau dulu kan memang karena kita mulai dari 4 orang itu, ya kita nggak giliran aja. Film apa yang, jadi 4 orang ini harus jadi pemantik pertama gitu. Jadi kita tawarin film favorit kita masing-masing, terus kita diskusiin, kita bikin penayangannya tadi. Tapi kesininya akhirnya karena kita makin banyak teman, akhirnya ya siapa aja orang sebenarnya yang misalkan dia punya film yang mau dia bicarain gitu ya ke orang banyak gitu ya. Ya udah kita akomodir gitu. Jadi hari ini bentuknya adalah misalkan di status WhatsApp atau di Instagram kita ada orang bilang, oh di film ini sangat berkesan buat saya. Biasanya kita todong, yuk kita bikin penayangan ini yuk di Palembang Movie Club gitu. Jadi akhirnya kayak gitu sekarang. Membuka suara juga ya bisa? Apa? Kalau membuka suara juga misal pengen ini nih Kak, aku pengen di Oh iya, bisa? Bisa. Kalau misalkan banyak banget di DM Palembang Movie Club tuh yang bisa nggak kita muterin film ini gitu. Oke, Nah, jadi pemirsa di rumah juga mungkin yang nggak tahu Instagramnya mungkin bisa dikasih tahu nih Kak kalau pengen. Palembang_Movie Club. Oke, di sana isinya bisa membuka suara juga ya bagi pemirsa di rumah ataupun juga para followers nih yang pengen movie atau filmnya tadi diulik ataupun juga ditonton rame-rame gitu ya. Bisa bergabung di situ. Sebenarnya ada kendala nggak sih mengenai ya kan nggak seluruh film mungkin bisa dengan mudah diakses dan ditayangkan bersama. Ada nggak untuk kesulitan mencari film-film yang dimaksud? Apa ya? Kalau sekarang memang sekarang sih kendalanya nggak di filmnya. Film banyak banget sekarang. Saya pikir hampir tiap hari mungkin ada produksi film gitu. Jangankan di Indonesia, di Palembang pun film indie itu udah banyak banget gitu. Kendala kita sebenarnya adalah waktu COVID kemarin, karena ini kan adalah kegiatan yang butuh ruang publik. Ya. Nah, ketika pandemi tidak ada ruang publik yang bisa kita akses, akhirnya ya kita harus mencari tahu, Hiatus dulu. nyari format apa gitu kan. Pernah kita coba beberapa kali tuh ya dengan Zoom, Google Meet dan segala macam. Tapi akhirnya nggak jalan juga karena memang menariknya kegiatan kita, saya pikir setelah di 8 tahun berjalan ini adalah ketika kita bisa sama-sama ngumpul kayak gini dan bicarain fokus satu hal gitu. Dan memang ada sisi humanisnya harus muncul, dan di platform online gitu kayaknya itu yang hilang gitu. Benar. Dengan apa ya, vibes yang harusnya Betul. rame-rame seperti itu, yang merasakan film ini nih rame-rame gitu, ceria. Kalau Zoom ya mendingan nonton langsung aja gitu ya. Tinggal googling aja gitu ya. Benar. Kalau soal izinnya nih, ini kan ada nggak sih kekhawatiran kan? takutnya- Copyright-nya. Betul. Itu memang sudah kita wanti-wanti dari awal, karena kita pun juga sebenarnya mau mempromosikan bahwa kita harus respect sama copyright gitu. Jadi ya karena kita coba kaji gitu ya, bahwa ternyata secara prinsip gitu, misalkan terkait hak ekonomi gitu ya di copyright, itu baru jadi problem kalau kita mengkomersilkan sesuatu gitu. Jadi kalau ada sifat komersial itu baru dia bisa trouble. Nah, makanya kalau untuk film dari luar negeri yang kita tidak punya izin license untuk menayangkannya, itu kita gratis kan. Artinya kan kita tidak Perlu memikirkan kita nggak ada masalah menanggung komersil. sesuatu, tidak punya nilai komersil. Tapi kalau film Indonesia, se-famous apapun sutradara ini, produser ini, kita pasti akan coba untuk minta langsung Kontak. Jadi kita memang punya kontrak untuk bahwa kita punya hak untuk menayangkan ini gitu. Oke, jadi sejauh ini nggak masalah Kak? Tidak ada Tidak masalah. pernah ada masalah Iya. sama sekali gitu ya untuk film Indonesia tadi. Iya, Oke. terus film Indonesia. menarik ya. Tapi untuk sejauh ini penonton, nah yang datang itu biasanya dapat informasinya dari mana? Dari Instagram. Terus ada juga, kita kan ada grup WA. Oke. Nah, di situ nanti di-share biasanya nih ada mau movie talk. Pembicaranya siapa, filmnya apa, tanggalnya kapan, jam berapa, di mana. Bisa dilihat di situ sih. Oke. Dan biasanya itu pesertanya yang datang berapa banyak Kak? Variasi. Tadi saya bilang bisa perlu semua. Tapi pernah satu waktu itu nggak tahu ya, karena filmnya Bugatti bagus itu sampai hampir 100 orang kalau nggak salah. Itu Ya. kita juga pernah kerjasama sama
Mendikbud atau Ya, itu kan kan di kita Film juga apa banyak. kak yang rame tuh kemarin sampai 100 orang? Yang rame itu waktu itu Hari Film Nasional tahun 2019. Jadi ada saya pikir film ini nih, ada satu film namanya Perenjak. Dia menang di Cannes Film Festival di Prancis. Festival film bergengsi, dan saya pikir semua movie maker ini penasaran ini filmnya kayak gimana sih. Dan waktu itu kan nggak ada platform yang nayangin itu. Nah, kita berhasil dapat license untuk nayangin itu. Nah, waktu itu boom sampai hampir 100 orang kalau nggak salah. Oke. Dan tempatnya waktu itu juga support untuk sampai segitu gitu tuh. Memadai juga ya. Oke, jadi itu filmnya membuat orang penasaran dulu yang Ya. pengen seperti apa. Ada Aruna dan Lidahnya juga ya waktu itu. Iya, karena Aruna waktu itu kan diputer di Palembang bentar Cuma sebentar banget. ya. Jadi Kayaknya ada juga. request juga Aruna, ya udah sekalian. Tapi biasanya yang banyak ditonton itu film yang sudah ditayangin di bioskop atau yang memang belum pernah mereka tonton sama Yang sekali belum. kak? Yang belum pasti. Yang belum pernah Oke. ya. Yang menarik banget itu pasti yang belum pernah. Kalau Cik Amal hobi apa nih nontonnya? Hobinya nonton misteri. Misteri ya? Iya. Berada yang dalam kubur. memecahkan- Itu horor. Oh, horor ya? Misteri itu yang memecahkan kasus gitu loh. Itu aku suka. Oke, detektif lah ya. Detektif, ya, gitu. misteri. Mas Tegar, sampai dengan saat ini nih, apa sih yang menjadi keseriusan melihat dalam satu film setelah ditonton akhirnya didiskusikan gitu sama teman-teman? Keseruannya tuh di mana? Ya itu tadi yang udah saya bilang di sebelumnya tadi, kalau misalnya kita nonton film kan itu personal ya, kita mikirnya kan sesuai pikiran kita saat itu tuh nonton. Tapi setelah diskusi itu bisa ngebuka pikiran kita bahwa hal-hal yang selama ini luput pas kita nonton, pas didiskusin terus ada orang lain yang bilang oh ini ada hal ini, itu kebuka pikiran kita, oh ya bener juga filmnya kayak gini ternyata, nggak seperti pikiran kita awal gitu. Jadi berbagai sudut pandang gitu Iya, ngebuka bisa pikiran gitu sharing ya sih, satu sama iya. lain ya. Ada ini nggak sih apa namanya itu kejenuhan nonton itu, bosen nih kayaknya ini kurang lebih genrenya seperti ini nih, udah tahu nih, udah ketebak ceritanya nih kayak gimana nih, ada nggak nih? Ya kadang ada sih rasa bosen gitu. Cuma kadang kita kan kalau nggak tahu ya kalau yang lain, kalau saya itu punya comfort movie istilahnya. Jadi kalau saya bosen atau lagi suntuk itu ada comfort movie yang saya tonton bisa berkali-kali itu nggak bosen-bosen. Itu ada sih comfort movie-nya. Berarti ada agenda apa? Agenda sendiri ya? Agenda apa? Apa sih namanya itu kalau perang itu? Aduh, ya adegan gitu. Adegan. Susah yang ngomong. Kebelit Adegan itu. tertentu yang menjadi daya tarik sehingga bisa ditonton berulang kali Iya, gitu ya. mungkin juga relate, mungkin atau Iya, gimana. kehidupan sehari-hari. Nah, juga Kak Ferdi ya, ini Kak Ferdi. Kak, ada nggak sih kira-kira kriteria film khusus yang boleh ditayangkan dan boleh ngida itu? Enggak ada. Bebas. Semua film Ada batas. berhak untuk kita tonton gitu ya. Karena kita Kan cuma ada juga mikir- yang lulus sensor atau tidak lulus sensor kan yang masuk Kategori ke 18 tahun ke atas Iya, begitu. Seperti itu Cak Mano tuh. Justru itu nggak masalah, karena kan dengan adanya sensor tadi kita bisa membatasi kan, film ini 21 tahun ke atas, berarti kita berhak untuk memverifikasi dulu gitu. Oke. Yang datang ini umur berapa. Makanya tadi kegiatan kita usahakan tuh memang kayak di bioskop gitu, indoor gitu ya, supaya memang kita bisa memfilter tadi. Kita pernah nayangin film 21 tahun ke atas ya, Berapa kali? beberapa kali gitu. Tapi memang yang datang itu memang harus Harus. difilter terlebih Di- dahulu. Harus difilter lebih dahulu. Materi promonya juga dikasih tahu ini khusus Nah. 21 tahun ke atas. Salah satu hidden agenda lah gitu ya kita. Terus juga adalah beberapa temen itu tuh suka kesal kalau ke bioskop ngelihat film dewasa ada orang tua bawa anak misalkan. Itu pernah kita beberapa kali terjadi keributan gitu ya. Member kita di bioskop karena misalkan film ini 21 tahun ke atas. Taunya ada anak SD diajak nonton gitu. Anak kecil malah kan. Ada. balita. Tidak ada tindakan juga dari bioskop. Makanya seperti itu ya? Oke. kita mau juga salah satu yang kita selalu promoin gitu ya, bahwa tontonlah sesuai dengan usia kita gitu. Padahal sudah ada himbauan. Ya. Ada rencana lain nggak selain komunitas ini ingin melibatkan ke pihak sekolah begitu kan, sehingga bisa diedukasi juga di situ? Nah, itu mungkin karena ini komunitas ya, artinya di sini semuanya freelance. 10 orang tadi pun tuh sebenarnya nggak selalu ikut. Bisa berjalan bersamaan ya? Kadang-kadang kegiatan itu cuma dihandle 2 orang bahkan gitu. Bahkan 1 orang aja, pokoknya siapa yang bisa jalan gitu. Yang penting kita tuh survive gitu aja gitu. Nah, jadi akhirnya sejauh ini memang kita tuh nggak pernah jemput bola soal kerjasama. Selalu ada pihak lain yang mau kerja sama kita. Pasti kita akomodir. Dan itu lumayan banyak sebenarnya. Kedepan ada rencana kita yang jemput bola nggak nih? Maunya seperti itu ya, karena melihat geliatnya seperti ini, akhirnya memang kita berusaha untuk nggak stuck di kegiatan yang awal tadi. Kita coba merambah, misalkan kita YouTube, kita bikin review film. Di YouTube kita ada namanya Kulinema, kuliner dan sinema gitu.
Jadi film terupdate di bioskop kita Sambil bahas sambil makan. makan. Oke. Itu ada juga. Terus kita juga kemarin tuh di sebelum COVID tuh pengen bikin ini sebenarnya apa namanya, ya semacam literasi media lah. Literasi media artinya tadi mempromosikan pentingnya hak cipta, Yeah. menghargai hak cipta, pentingnya untuk menonton sesuai usia. Tapi memang tadi COVID ya membunuh semuanya gitu. Dan banyak agenda kita, termasuk kita juga mau bikin bioskop independen sebenarnya. Jadi bioskop yang bioskop kecil-kecilan, mungkin ruangnya berapa kali. Kalau ya. kayak di Jakarta tuh kayak Kineforum. Kineforum yang benar-benar settle gitu ya, dikelola dengan bisnis yang baik, dengan cara kooperasi waktu itu niatnya. Tapi ya itu tadi gara-gara COVID akhirnya semua jadi tidak relevan gitu. Iya. Oke, jadi kita nak tahu lagi nih pemirsa, Cak Mano dari Palembang Movie Club ini bertahan setelah COVID ini Cak Rian ya. Ya. Nah, tapi pemirsa sesaat lagi kami akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang dan kita masih membahas tema ini menyelami sinema Palembang, membuka gerbang diskusi film yang memikat. Ada Iya. juga masih bersama kita ini Kak Ferdi dan juga Kak Tegar dari Palembang Movie Club ya. Nah, Mas Tegar, dalam perfilman ini ya, mungkin banyak juga genre-genre yang belum diketahui oleh pemirsa Pal TV ini. Mungkin bisa dijelasin nih, sebagai nilai edukasi juga pada pemirsa yang di rumah. Iya, jadi kalau genre secara umum itu kan kita taunya drama ya, terus komedi, terus thriller itu yang bikin tegang. Tapi sebenarnya ada juga subgenrenya kayak komedi itu ada romantic komedi, komedi romantis, terus juga misteri itu bisa masuk genrenya detektif tuh kayak Knives Out. Ya jadi genre-genre itu sebenarnya ada subgenrenya, nggak terbatas di genre-genre yang kita tahu aja kayak drama. Drama itu pun ada juga istilahnya drama Subgenrenya apa drama nih, komedi. subgenre? Oh, drama komedi. Iya, jadi Oke. film itu nggak terpatok di satu genre aja, bisa berkembang jadi banyak hal di dalam film itu. Jadi mungkin ada dramanya juga, ada komedinya juga, terus mungkin ada thrillernya juga, gitu. Nyimpulkannya ngeliat dari alur cerita filmnya gitu Alur ya. cerita filmnya. Gitu, kayak Knives Out aja, Iya. mbaknya kan katanya tadi udah suka Suka misteri ya, misteri. tapi kan di Knives Out juga ada komedinya nih. Ada komedinya, Iya, ternyata ada ada dramanya detektifnya juga, ada detektifnya juga, ada thrillernya juga, ada pembunuhannya tegangnya di gitu. sana. Iya, jadi suatu film itu nggak terpatok nih di satu genre aja gitu. Banyak subgenrenya gitu. Kalau Kak Ferdi nih Kak, gimana Kak? Kemarin kan COVID melanda. Nah, untuk sekarang ini kegiatan yang dilakukan akhirnya setelah dari COVID itu seperti apa? Ya, kita bisa hitung pakai jari ya kegiatan kita pasca COVID. Beberapa kali di Zoom itu paling 5-6 kali. Lalu kita pernah kerja grup sama, oh ya pernah mencoba diskusi via WhatsApp. Jadi kita diskusi di situ. Tapi nggak tahu tuh gimana waktu itu ya. Bales-balesan. Jadi sangat sporadis dan susah waktu itu. Diskusinya nggak asik lah ya. Tapi kita juga di zaman COVID tuh diajak kerjasama sama Japan Foundation waktu itu untuk ngutarin film dalam rangka Japanese Online Film Festival. Waktu itu kita, siapa? Sutradara Jepang yang terkenal banget ini. Siapa? Korea Dasar. Yang zaman dulu. Kita mutarin Oh, beberapa ini. film itu. Terus Akira Kurosawa bukan? ya Kurosawa. Lalu kemudian Apal ya, boleh ya. Kalian Saya nggak tahu. Nggak kenal ya. Saya tahu ada Jepang. kakek apa gitu ya. film Jepang tahun 50-an yang jadi inspirasi nih ya. Film apa waktu itu? Samurai. Oh, Seven Oh, Samurai. iya. Samurai. Yang jadi inspirasi banyak movie maker hebat di dunia tahun sekarang ini. Lalu baru kita setelah itu vakum setahun, baru mulai lagi di dua minggu yang lalu kayaknya. Kita bikin pemutaran lagi dan ya mencoba untuk istiqomah lagi gitu ya. Karena teman-teman ya ternyata saya juga baru tahu hikmah dari COVID adalah ternyata kegiatan kita yang sangat sederhana ini itu lumayan berarti buat beberapa orang gitu ya. menimbulkan rasa rindu tapi. Iya, karena mungkin itu tadi ya kita mungkin kekurangan ruang buat curhat gitu ya. Kalau curhat di status kayaknya gimana gitu, nggak ada yang nimpalin gitu ya. Kalau ini kan kita bisa ngomongin bareng-bareng apa sih masalahnya, berkedok film lah ya. Jadi kita tetap curhat tapi berkedok nonton film berkedok seperti itu. film. Lumayan edgy lah gitu. Tempat aplikasinya nggak ada gitu ya. Kalau setelah nonton film nih, selain diskusi mengenai film, menganalisis film, ada kegiatan lain nggak sih yang dilakukan daripada member ini supaya nggak monoton itu aja jadi agendanya?
ya itu tadi kita mencoba banyak format, tapi intinya tetap adalah apresiasi film gitu ya, hilir dari industri film gitu, bukan bikin filmnya gitu. Tadi kita coba bikin review film di YouTube. Ada blog juga dulu. Kita masih Masih aktif. ya? Kita juga punya website Palembang Movie Club. Jadi teman-teman yang mau mau bikin Menuangkan resensi, mungkin, mau baca atau juga mau boleh. baca, Baca mau isinya. bikin kritik film gitu, itu bisa di platform itu gitu. Dan Jadi itu sangat jarang sudah dilakukan CRN, apalagi sampai Ya. menulis blog, ada websitenya, meluangkan waktu untuk mereview film lagi, itu Betul. sangat jarang sekarang. Padahal sekarang di Piala Citra di Festival Film Indonesia itu ada kategori kritikus film ya, Kritik film. kritik film terbaik. Tidak ada nominasi seperti itu. Iya, jadi kalau teman-teman yang ini ya yang nggak tahu kritik filmnya muaranya kemana sih? Ya saya pikir FFI ini bisa dijadikan motivasi gitu ya untuk menulis kritik film gitu. Oke. Tapi sejauh ini Kak, manfaat yang sudah dirasakan setelah mungkin sharing dari menonton suatu film itu seperti apa dari kalau rame-rame? Mas Tegar boleh manfaat Ya, itu sudah tadi sih lebih seru. Jadi karena ketemu teman-teman yang satu hobi. Selama ini kan mungkin nontonnya sendiri-sendiri nih di rumah. Sudah nonton ya udah tidur gitu. Tuh, terus ada sesuatu hal dipendam sendiri. Nah, ini kan bisa dikeluarin. Mungkin kata Ferdi tadi mungkin sekalian curhat gitu kan. didiskusikan Terus bareng, Iya, seperti diskusikan bareng. Terus mungkin ada hal-hal yang nggak ngerti nih di filmnya. Misalnya filmnya kok bingung ya mikir gitu kan. Nah, kalau di sini kan mungkin ada masukan-masukan, terus ada hal-hal baru yang dibuka jadi ngerti, oh iya ini tadi aku nggak ngerti ini rupanya maksudnya gitu. Pernah nggak sih mentok dalam menyimpulkan alur cerita nih? Misalnya ini kayaknya pemikiran sama aja nih, misalnya kan apakah harus melibatkan seorang yang memang ahlinya begitu kan, melihat alurnya itu. Pernah nggak? Atau ngecek ke bala ya? Sudah saya itulah barang saya. Kita pernah ngundang filmmaker beberapa kali untuk Banyak. pemutaran, Fer ya. Jadi bener-bener sutradaranya nih yang datang. Jadi dia bisa Oke. ngasih insight, ini filmnya ngapa sih, kenapa sih gitu. Bisa nanya langsung Iya. ke filmmakernya gitu. Seru ya ternyata. Dan kadang yang kita pikirin tuh nggak sama niat dari Iya, makanya saya bilang tadi, diskusinya ini daripada ribut dan ngecek ke bala. Jadi itu menariknya film ya. Jadi tafsiran kita kadang-kadang jauh Betul. overlapping dari apa yang sebenarnya dibuat dari awal mula si movie maker. Iya. Sutradaranya Ya iseng segitunya aja sih. gitu. Apa gitu ditafsir dengan kalian. Apa kata sutradaranya? Ayo sok tahu semua. Kayak ini alurnya. Itulah apa ya uniknya liar dan berimajinasi Betul. seperti itu ya Kak ya. Menariknya Oke. film tuh di situ. Kalau untuk teman-teman yang dari daerah, pernah nggak sih memang sengaja pengen bergabung ke Palembang Kesini. nonton film ini? Ya. Tadi kegiatan kita kan sebenarnya bisa diikuti siapa saja, dan memang dulu di kurun waktu 2016 sampai 19 lah itu ada beberapa film, tadi saya bilang film Indonesia yang menang di beragam festival film internasional, nggak tayang di sini. Nah, kita karena beberapa punya akses untuk nayangin itu, akhirnya teman-teman dari daerah sekitar Palembang, mulai dari Pagar Alam, Lahat, Batu Raja itu datang kemari, ya sekedar untuk datang Diskusi bareng gitu ya, nonton untuk bareng. nonton film diskusi ini. bareng. Itu juga sebenarnya efek yang nggak pernah kita pikirin itu. Dulu nggak pernah, ternyata segininya gitu ya. Ya, ternyata ada juga orang-orang dari luar Palembang gitu Iya. kan yang datang jauh-jauh cuma untuk nonton film Bela-belain terus di diskusi. sini, pengen Jadi- fight euforia bareng-bareng Iya. gitu ya mungkin. Jarang sih CRN kalau kita lihat kan seperti itu. Iya. Kalau di provinsi lain nggak ada ya yang kegiatan sejenis komunitas seperti ini? Yang kita tahu sih yang buat ada film ya. ya, tapi ya. Jakarta ada beberapa Iya, ya. Jakarta ada. Jakarta banyak, Bandung, di Jogja. Itu beberapa kota yang fix itu memang ada kegiatan Teragenda. apresiasi film kayak gini gitu. Tapi untuk ke Tapi kalau- depan teragenda ada Kak? Misal 2 minggu sekali nih bakal kita lakuin, ataupun juga kerjasama dengan pelaku usaha yang punya tempat yang memadai seperti itu. Ya, ya itu kita sudah di bulan lalu kita niat lagi untuk menjalankan ini seperti sebelum COVID gitu ya. Rutin sebulan tuh 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Bikin kegiatan dan memang tadi ini sekaligus ini ya sebenarnya. Karena ini Promosi. TV promosi kalau kita sebenarnya sekarang sedang kekurangan tempat. Nggak tahu pasca COVID itu kita dulu kan kerjasama biasa dengan kedai-kedai kopi, kafe-kafe yang ada di Palembang gitu ya. Yang biasanya dia punya meeting room. Nah, jadi pas lagi nggak ada slot tuh kita pakai gitu ya. Nah, nggak tahu beberapa mungkin nggak tahu ya apa kayak gimana, beberapa waktu belakangan nyari tempat yang kayak gitu tuh mulai sulit. Rata-rata tuh selalu tempat terbukanya gitu. Nah, sementara kalau tempat terbuka problemnya adalah film kita kan punya klasifikasi usia tertentu gitu. Dan yang datang belum tentu juga pengen nonton film. Akhirnya
itu cukup ini ya jadi kendala gitu. Jadi kalau misalkan ada ya tadi, kami sangat senang sekali kalau bisa bekerja sama, itu sangat senang banget. Apalagi kalau rutin. Iya, Baik, kalau betul, gitu. agendanya. Kalau untuk kontribusi dari komunitas ini sendiri, misalnya ada di Palembang ini film lokal yang akan diputar, yang akan ditayangkan secara langsung, pernah nggak sih ikut dilibatkan nonton bersama begitu? Kita diajak nonton Iya. film mereka Produksi dari lokal produksi itu lokal. sendiri. Oh, kebetulan dari 10 anggota kita itu juga sebenarnya ada beberapanya itu adalah saya pikir aktor utama lah ya. Aktor utama di komunitas pembuat film. Yang ada di Oke. Palembang. Iya. Namanya Layar Taman komunitas. Ya, ada banyak sih sebenarnya. Ada apa namanya irisan-irisan lain lah, kegiatan-kegiatan lain dari mereka gitu. Jadi mau tidak mau pasti harus Nah, dilibatkan jadi seperti itu. ya bisa jadi informasi A1 tentang kegiatan film di Palembang kita selalu sudah dapat tahu. sebenarnya. Mulai dari festivalnya, lagi produksi apa, Iya. gosip-gosip undergroundnya ketika produksi, itu kita selalu dapat sih. Tadi yang berbayar katanya tadi, ada berbayar, seperti ada yang apa, enggak ya? Kak? Terus kayak gimana sih sebenarnya? Nah itu kita belum tahu nih, itu kita belum nemu format. Tapi kalau dulu itu tadi karena dulu itu rata-rata ya film-film indie Indonesia yang bagus itu nggak tayang di bioskop. Nah kita akhirnya punya celah tuh untuk bawa film mereka ke Palembang. Banyak banget dulu filmnya yang rata-rata tuh bagus-bagus. Jadi apa namanya wakil Indonesia di Oscar misalkan itu kita puterin. Nah tapi pasca COVID itu ketika muncul platform online itu kayaknya ini sudah tidak relevan lagi nih. Karena film-film yang muncul menang di berbagai festival itu tiba-tiba muncul di platform-platform online gitu ya. Yang hari ini hits. Nah, akhirnya kita juga kebingungan sebenarnya. Sempat kita mikir bahwa gimana kalau kita tadi muterin film-film lokal. Itu menarik juga sebenarnya. Dan di beberapa kota itu sebenarnya works. Jadi bioskop yang muterin film-film Lokal. yang dibuat oleh Anak-anak sinias di kota tersebut gitu. Bahkan menurut cerita salah satu teman gitu ya di salah satu kota di Kalimantan, itu bioskopnya bisa muter uang sampai miliaran rupiah gitu. Nah, kita sedang mikir ke arah situ, tapi tentu itu harus disupport juga dengan ekosistem pembuatan film di Kota Palembang. Dan sejauh ini sih teman-teman masih berkutat di film pendek ya. Tapi kalau suatu saat teman-teman sudah mulai mikir bikin film panjang, film komersil, saya pikir bentuk berjalan, ya? kegiatan kayak tadi itu bisa dijalanin. Oke. Tapi ada kekhawatiran nggak, Kak, dari Kak Ferdi sendiri tentang platform yang sudah bergentayangan nih sekarang? Iya. Ya itu ironi sih sebenarnya. Iya. Ironi dalam artian di satu sisi ya kita tahu bahwa itu cukup menghidupkan industri film. Benar, di satu sisi seperti itu ya, menghidupkan perfilman lagi. Tapi di sisi lain ironinya adalah kita yang komunitas tadi kehilangan satu ceruk yang biasanya kita garap kan gitu ya. Ya itu sih, tapi ya nggak apa-apa. Toh kita kan sebenarnya kan ini kan semua voluntary kan. Benar. Kita tidak apa. Tujuan kita tetap adalah gimana cara industri film nasional itu bisa maju. Toh juga salah satu sisinya adalah berdiskusi. Betul. itu ya, Nah, Kak, ya. itu sih yang masih kita pegang. Iya. Sisi sharing pasca nonton film tadi. Kalau menyimpulkan film begitu kan ya, atau saat dalam melihat menonton film ini sendiri, ada nggak sih daripada yang menonton di sini ikut terbawa perasaan dalam genre film tersebut? Jadi nggak lapar. Ada film-film yang mungkin bernilai sosial tinggi begitu kan ya? Ataupun relate dengan kehidupan sehari-hari Tuh. mungkin. Gimana kan? Itu gimana nih? Ya ada lah pasti kan film-film yang relate. Nah itu menurut saya filmmakernya hebat sih menurut saya. Karena buat film yang bisa bikin orang relate itu tuh susah. Kan mikir kadang kita udah berusaha nih tapi di orangnya nggak kena pas nonton gitu kan. Kadang dari hal-hal kecil di film itu bisa bikin kita relate gitu. Oh ini bener nih, relate detailnya bener ini emang kayak gini. Makanya tadi jadi comfort film tadi Iya, ya. Bisa comfort film yang bisa kita diputar tonton berulang-ulang. kita bosen atau lagi suntuk tapi nonton film ini nggak bosen gitu. Ya, ada yang hatinya tersentuh, ada yang Iya. hatinya batu ya. Iya itu ya. Kalau sampai nangis kayaknya belum ada ya? Sampai nangis di bioskop ada sih, Fer. Ada. Tapi Enggak, jarang. Kalau di kegiatan kita Kalau enggak. di kegiatan kita nggak ada deh. Karena malu ya. Karena orangnya nggak terlalu rame gitu. Dan juga kalau misal untuk pemutaran filmnya, Kak, itu dari rekomendasi dari orang internal sendiri ada nggak biasanya? Maksudnya kita Iya pernah nonton dan sudah pernah lagi sering ditayangkan dan diputarin lagi tuh pernah nggak? Oh iya sering Sering. banget.
Maksudnya film yang ini ya, yang di Yang bioskop. direkomendasiin banget gitu loh. Di bioskop sudah pernah Sudah ini pernah. ya, famous gitu, terus kita putarin Iya. lagi. Banyak sih. Sering. Apa ya misalnya ya? Waktu itu film muter Ghibli kan sempat Oh ya, Spirit Away. film Jepang. Film Indonesia pun juga pernah sih sebenarnya ya. Nah, itu apa Kak? Kalau film Indonesia yang mungkin Dulu tuh Naga Bonar tuh pernah, Naga Bonar. ya, Naga Naga Bonar. Bonar. Pernah ada satu biopik aktivis 98 Wiji Tukul. Namanya judul filmnya Istirahatlah Kata-Kata. Waktu itu nggak tayang di Palembang. Akhirnya kita tayangin dan karena kita cuma punya satu slot, jadi kita sewa bioskop. Akhirnya banyak yang nggak bisa nonton. Nah akhirnya selang berapa lama ya kita tayangin lagi dan masih dapat apresiasi yang sama gitu, itu juga rame sih waktu Masih itu. rame juga ya? Seratusan orang juga waktu itu. Karena bawa nama besar Wiji Tukul juga. Waktu itu jadi daya tariknya bisa dijadikan ya. Penasaran ini gimana caranya melihat atau mengikuti perkembangan tren film-film yang sedang update, nah untuk membuat agar member ini nggak jenuh dan terus tidak ketinggalan informasi. Tapi nanti Jangan ditanggapi dijawab dulu setelah yang Kak Ferdi. satunya. Jadi kan pemirsa kami akan kembali lagi. Sudah yang satu ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang. Kita sudah di segmen ketiga ini Cik Rian, masih ada tapi hal-hal yang pengen kita tanyakan lagi tentang movie ya, Palembang Movie Club sendiri. Mengupdate nih perkembangan filman yang lagi trending. Itu seperti apa nih Mas Tegar? Banyak sih sekarang kan udah musim sosial media ya, media sosial. Itu banyak banget Twitter, terus di YouTube, di Instagram, bahkan di TikTok pun bisa dapat updatean gitu sekarang. Banyak sih dari situ nanti misalnya ada yang menarik nih kita share lagi di grup dibahas. Gitu. Kalau mengulik perfilman yang lama gitu klasik, misalnya kayak apa namanya tuh komedi Warkop DKI begitu kan? Gimana tuh? Pernah nggak itu diputerin? Warkop belum, Fer ya? Belum ya? Naga Bonar yang Naga Bonar, Iya. Naga Bonar pernah, film-film klasik Indonesia. Pengabdi Setan tahun 80-an gitu ya Kak. Ya, itu bisa sih sebenarnya. Bisa film Suzana zaman dulu ya kan. Tapi by request juga ya kalau ada yang pengen nonton ya itu dicari. Kalau ada yang mau muterin itu, Boleh Kita- jadi pemantik. tapi itu film Indonesia sih, jadi kita harus cari license Iya, biasanya kalau kayak gitu. license-nya. Itu Jadi kesulitan makanya juga itu ya. dihindari biasanya karena mau respect sama copyright tadi kan. Benar, kita menghargai penciptanya Iya. juga ya. Makanya biasanya pasti film luar gitu. Tapi untuk saat ini Kak Ferdi sejauh ini, nah pengalaman yang paling menarik kira-kira sejauh ini sudah melakukan kegiatan sendiri seperti apa? Kalau saya apa ya? Paling menarik itu sebenarnya ya tadi yang festival yang kita ngerayain Hari Film Nasional 2019. Waktu itu saya sudah mikir bahwa Palembang Movie Club ini bisa apa ya, one step ahead lah. Karena ngelihat ada seratusan orang yang datang, kita bikin di satu ruangan yang proper gitu ya. Jadi mungkin kita sudah bisa mulai berpikir, karena sebenarnya kerjaan kita ini tuh bisa juga muaranya adalah kita bikin festival film. Karena kan festival film kan sebenarnya mengapresiasi film kan. Dan di Indonesia festival film yang proper dan apa yang sudah cuma satu ya, cuma JAF kayaknya ya, di Jogja ya kayaknya. Iya, Jogja Asia Film Festival. Nah, kita sempat berpikir gimana kalau kita bikin satu festival film Ya, internasional bisa ekspansi gitu ya. seperti itu ya. Nah, udah saya sih pribadi kebayang kayak gitu waktu itu. Dengan juga jaringan yang nggak tahu kenapa bisa jadi banyak gitu ya, karena kita kerjasama dengan bahkan dengan Kementerian Pendidikan, dengan Japan Foundation tadi, dengan banyak sineas ternama di Indonesia. Tapi itu tadi itu terjadi sebelum COVID, ketika COVID. Nah, Gugurlah semua akhirnya cita-cita. kita harus Bangkit restart lagi, lah. benar. Kalau untuk ini apa namanya mengajak teman yang tadinya tidak hobi nih menjadi hobi di komunitas ini, pernah tidak akhirnya aktif dalam kegiatan ini? Dari 10 orang tadi sebenarnya ada beberapa yang nggak hobi film. Tapi dia Coba suka. diracunin oleh pemirsa, termasuk saya juga. Nggak tahu. Tolong racunin dia. Sebenarnya nggak semuanya ya bisa dibilang. Termasuk saya sebenarnya bukan kayak Tegar. Kalau Tegar tuh bisa nonton 3 film satu hari, saya yakin. Wah, udah kayak minum obat ya. Bahkan lebih. Lebih. Kalau saya nggak, saya paling beredar di comfort movie aja gitu. Nah, tapi ada juga teman yang sebenarnya dia nonton film tuh ya karena diajak ke bioskop, karena Iya. gengnya pergi ya pergi juga gitu Iya. kan. Tapi dia ikut juga karena mungkin di sana dia porsinya ambil ke masalah teknis misalkan. Jadi dia yang ngatur gimana caranya supaya audionya bagus. Karena kan kita
juga melibatkan itu kan, bagaimana gambarnya bisa enak. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak mesti kamu harus punya kebiasaan nonton 3 film sehari. Siapa aja sebenarnya selama dia respect sama film ya. Ayo aja ya. Iya, ayo aja. Nggak ada Kalau Mas Tegar Faktor sendiri, lingkungan juga mempengaruhi ya teman-teman Iya. ya. kalau Mas Tegar sendiri pengalaman yang paling menarik selama join nih di Palembang Di Movie Club PMC. sendiri. Itu sih ketemu orang-orang yang hobi film juga, ketemu orang-orang baru. Satu circle gitu ya? Ya, tadi kan nontonnya sendirian, nih, terus ada temen sekarang, terus ketemu orang-orang baru, terus bisa buka wawasan juga gitu sih. Gitu ya. Memang kalau sudah menjiwai Iya. film tuh ya, apa baiklah jadi. Terus gitu. juga ini Mas sebenarnya sekarang itu karena kita lumayan settle itu kalau ada film nasional mau promo itu biasanya ngajak kita. Jadi ada gratisan tiket itu biasanya infonya ada di kita juga. Oh, gitu ya. Biasanya premier gitu ya. Iya. Nah, gitu. Dan artisnya juga suka datang misalkan ke Iya. sini. Berapa kali kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan kayak gitu akhirnya. Cukup aktif juga ya Iya. komunitas Iya. ini ya. Kalau kedepannya nih pengen seperti apa lagi sih dari apa yang sudah terjalin selama ini, mengevaluasi supaya depan ini lebih show up lagi nih komunitasnya gimana? Kalau dari saya tadi ya, maksudnya membangun ulang dulu lah, kita mulai lagi, jadi manasin mesin lagi gitu ya, kegiatan-kegiatan yang lama sambil ngelihat apa sih yang bisa kita garap gitu ya, apalagi yang masih kosong di industri film kita gitu ya. Terus tadi sebenarnya mimpi kalau saya akhirnya karena kita pandemi sudah selesai kan sebenarnya, Ya. sudah selesai. Udah endemi. Ah. Itu Ya. sih Fer, kita pengen punya itu kan mimpi kita sebenarnya, punya ruang khusus Iya, untuk bioskop indie tadi ya. Jadi kita nggak bingung lagi nyari-nyari tempat nih. Nyari home base-nya Iya. begitu ya. Di bayangan kita gimana caranya film indie Palembang itu ya diputar reguler kayak di bioskop, tapi di bioskopnya kita gitu. Jadi orang datang untuk beli tiket nontonnya film indie Punya Palembang. home theater gitu. sendiri Iya. seperti itu. Itu juga salah satu mimpi dan karena pernah kemarin kerja sama-sama ini ya bahkan internasional kan. Kita juga mikir gimana caranya ngebawa festival film dari banyak negara ya. Festival film Iya. kan reguler tuh, festival film Prancis, Korea Europe juga. on Screen namanya. Nah, Jerman ya, setahu saya tuh. Iya, Europe on Screen. Europe on Screen tuh gimana caranya Palembang jadi salah satu titik. Iya, selama ini di skip mulu nih, Iya. Medan dapet. Sumatera Iya. tuh Kenapa Kak kira-kira? kita pernah ya waktu itu mereka tuh kayaknya pitching deh datang ke sini untuk melihat gimana sih Marketnya ekosistem. ada nggak? Iya. Kayaknya gagal gitu waktu itu. Nggak tahu. Pertimbangan mereka mungkin juga peminat kali ya. Mungkin salah ucap waktu itu kita bilang bahwa film di kita tuh irisannya tuh itu aja sebenarnya. Jadi antara komunitas apresiasi dengan bikin film sebenarnya orangnya itu aja. Mungkin di sana dia mikir Oh berarti nggak masuk nih, nggak masuk jadi list. waktu itu kan kita mendadak juga H-1 diajak ketemuan sama orangnya. Jadi kita nggak berstrategi ya. Iya. Tapi kalau sekarang saya bisa jamin tuh berbeda dengan itu berapa ya 4 atau 5 tahun yang lalu. Hari ini saya yakin saat kita ngomong kayak gini ada teman-teman yang lagi produksi film di sini. Dan sudah banyak sekali SMA, SMK yang punya apa ya ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler membuat film karena Didukung sama sekolahnya. tools untuk bikin film itu hari ini makin gampang didapat dan harganya sudah murah gitu. Iya benar. Jadi tadi kalau ada yang mendengar mungkin pihak-pihak festival tadi Palembang ya sudah berubah dari 5 tahun yang lalu. Gitu. Multimedianya juga sudah berubah Iya. ya Kak seperti itu. Tapi untuk ke depan ada nggak rencana untuk merekrut anggota baru? Ya, nah kebetulan penting sekali ditanya nih Mbak. Salah satu problem kita sebenarnya adalah tidak terjadi regenerasi. Iya. Jadi 10 orang hari ini itu adalah 10 orang di 8 tahun yang lalu. Karena tadi Wah ya, berlama lah ya. jujur aja kita organisasinya itu tidak well managed, itu tidak dikelola layaknya organisasi. Jadi tidak ada pergantian ketua, rapat tahunan tuh nggak ada. Semuanya emang tadi voluntary. Pokoknya intinya kegiatannya jalan deh gitu. Nah jadi memang sekarang kita sedang berusaha supaya PR-nya seperti itu. ya, gimana caranya ya mungkin ada yang denger sini yang tertarik untuk kemudian melanjutkan ini ya bergabung. Jadi ya sangat-sangat dibutuhkan memang. Kita sangat-sangat butuh orang-orang yang memang mau mengelola kegiatan seperti ini gitu. Cemal mau bergabung tapi di posisi ketua ya. Dia mau jadi member biasa. Nah kita juga nggak punya tuh ketua, sekretaris. nggak boleh. Ya, ini menjadi PR ke depan. Iya, makanya. Manage namanya Iya kan. makanya. Apakah kita akan berubah cara ngelolanya? Iya baik. Dan pastinya pemirsa di rumah ataupun juga muda-mudi nih Cerian pasti tertarik lah menggeluti ya di bidang ini karena sudah sangat jarang juga dan juga pastinya didukung juga dari sekolah tadi dari ekskul mungkin ataupun juga dari SMK-nya yang memang menjurus ke multimedia seperti itu kan pasti ada ketertarikan tersendiri. Iya, nih, closing statement kita mau dengar singkat dari Mas Tegar.
silakan Mas Tegar dulu, baru Mas selaku Ferdi member nanti. dan selaku founder gitu ya. Silakan. Harapannya mungkin. Ini aja sih untuk teman-teman yang kebetulan punya hobi film, silahkan bisa gabung, join yang belum pernah dengar nih tentang PMC. Nah ini mungkin bisa langsung join. PMC itu ada di Instagram juga, Palembang Movie Club, cari aja. Itu mungkin yang ada kesamaan hobi, suka nonton, atau mungkin sekedar pengen ngobrolin tentang film, itu bisa join di kita. Ada di IG, ada di mana lagi Fer? YouTube. IG sama YouTube itu bisa join. Terus Sebentar lagi TikTok mungkin ya. Harus itu. Joget dong kayak gini nanti. itu juga ada WA group, mungkin ada linknya kali Fer ya di IG ya. Iya, Kalau mau ada. join itu tinggal join aja, bisa ngobrol karena kita ngebuka untuk siapa aja yang mau join ke Palembang Movie Club. Oke, ada administrasi untuk member? Nggak ada gratis. Oh, gratis ya. Kalau Mas Ferdi sendiri? Ya sama sebenarnya dengan Tegar, saya ya sebenarnya undangan sih ya, ajak supaya teman-teman mari bersenang-senang bersama Palembang Movie Club gitu ya, karena di sini nggak kayak organisasi yang apa ya, yang ruwet gitu ya, kaku nggak. Kita di sini poinnya memang kita berusaha untuk bikin kegiatan yang to the point aja gitu, apa yang bisa kita yang bikin kita seneng ya itu yang kita kerjain gitu. Jadi nggak ribet-ribet. Jadi saya siapapun usia berapapun yang mau join ya silakan kontak saja di media-media sosial yang kita punya tadi. Gitu. Palembang Oke. Movie Club, seperti Ya. itu juga salah satu cara untuk mengapresiasi sinema yang ada di Indonesia dan juga Betul. di internasional seperti itu ya. Dan lokal lah satu lagi Cik Ria. Ya, betul sekali. Salurkan hobi nonton walaupun banyak gawe. Terima kasih Terima kasih, Mas Kak Tegal, Ferdi. Mas Ferdi yang sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang hari ini. Untuk pemirsa juga yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Itu tadi banyak sekali yang kita dapat nilai-nilai edukasinya. Untuk pemirsa PAL TV saksikan terus Halo Palembang dari jam 9 merapat jam 10 waktu Indonesia Barat cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Mas Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.